Swastiastu semeton sami. Susma banget sampun ngerauhin titian Riki ring Desa Sumur Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng nggih. Jadi sane ke pertama tiang sekalian ingin memberikan pencerahan kepada semeton sami sane rauh lan semeton sami sane wenten ring genah suang-suang. Jadi saya sengaja membuat sedikit video untuk memberikan pencerahan kepada semeton yang datang ke sini dan saudara kita yang ada di rumah. Ya. Yang pertama-tama dalam hidup kita ada yang namanya bersekolah, ya. Sekolah tujuannya agar bisa membaca. Setelah itu ada istilahnya kita mulai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah, ya, agar nanti kita bisa menjadi kuli, dan kemudian jenjang lagi ke perguruan tinggi atau sarjana. Kenapa saya memulainya dari sana? Walaupun kita satu desa, satu bangku, satu sekolah, satu perguruan tinggi, tetapi masa depan kita pasti berbeda. Benar tidak? Ada yang dulunya kaya jadi miskin, ada yang dulunya mekente jadi kaya. Pengobatan juga sama. Dari sekian juta tempat berobat, ada yang berjodoh, ada yang tidak, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang bisa terus hidup, ada yang langsung amor yang ngacintia dimanapun itu. Karena banyak sekali tuntutan kepada saya, wih tiang man mubar kemu, tapi keluarga tiang sing segar gitu. Tiang tidak pernah menjamin kesembuhan siapapun. Tiang juga tidak pernah menyembuhkan siapapun. Tiang wantah nunasang ring ide sesunan, kita bersama-sama memohon. Tiang selalu mengatakan tiang niki wantah tapakan puyung balian kosong. Sekali lagi, tapakan puyung balian kosong, kan? Tapi adi terus rame Pak Jero Sinawang. Sing bisa dia nyawa tuh. Sedangkan tiang sudah dicap 3M, memeras, membodohi, menipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Kang Endan. Dulu tiang 15 tahun pengobatan gratis. Hampir 2 tahun pengobatan tidak matok sesari titik-titik, seikhlasnya, sepantasnya. Sampai hampir bangke. Akhirnya fenomenanya luar biasa. Saya jadi tahu bagaimana rasanya jadi manusia yang tidak dihargai tapi dituntut banyak. Tidak dihargai dalam artian bawa mobil mewah, HP-nya wah, bajunya wah, sesarinya selai tali. 10.000. Angin. Di sana saya akhirnya paham. Oh ternyata kesehatan itu menjadi seorang penyembuh itu murah gitu loh. Dan bahkan murahan. Munyinya tegah-tegah, kalah 5 juta, kalah 6 juta. Masih sehari selai tali. Entah saya yang tidak berharga atau dia tidak punya harga diri. Ini berarti yang saya ngerti. Sampai akhirnya saya hampir mati. Dan waktu saya dalam posisi sekarat itulah saya melihat istri saya sendiri tidur. Yang tiang bangke jani kurang tiangnya kada di apa bimbidang. Kalian mati apa bekelang itu. Benar nggak? Apakah kalau menjadi istri seorang tapakan itu wajib sengsara? Ada lagi fenomena kisah nyata. Orang Jawa masuk Hindu menikah dengan orang Bali. Kebetulan dia profesinya sama seperti tiang. Ngayah totalitas plus ikhlas. Jadi kurang nih bos ibu ngayah ngayenang kopi.
Wendan pemedak rauh. Kena lu kopi saja. Apa bikinin? Emang kopinya gratis. Sampai kalainya melaip jak kurnane dah. Sekarang tapakannya ini menyalahkan Tuhannya. Ya Tuhan, dia sudah ikhlas ngayah adi pelaibin kurnan. Ikhlas wajib, tapi jangan bodoh. Gitu kan? Tiang orang ngebalian lengah, tiang nak balian duak, sangka lu menghargai diri tiang, jangan harga. Tidak mato sesari paling sedikit 100.000. Kamu merasa berat, demai, ini gratis alih. Udah ruat-ruat. Ya deh. Adi cila rame cicing balian itu bojangin patok 100.000. Karena ternyata yang bikin rame itu bukan sesarinya, tapi buktinya. Ternyata nih jodoh liu gitu. Ternyata anaknya ke Singapura tuh karena bukan karena di Singapura murah pengobatannya, tapi pengobatannya tidak murahan. Banyak yang terbukti. Ya dong ya. Nah mungkin yang mau bertanya ke beberapa orang yang sudah pernah datang. Siapa yang sudah pernah datang? Mana yang sudah berobat di sini? Ini yang dari Sulawesi. Nah. Boleh saya nanya? Boleh saya videokan? Boleh. Oke. Jadi saya nanya dulu, kalau enggak boleh divideokan enggak berani saya. Tidak Roma Kang itu. Ah, ini Swastiastu Bapak. Ini semeton kita dari mana Pak? Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara. Keluhannya? Di Prodia diponis jantung, pembengkakan jantung, ginjal. Di USG jantung, liver, ginjal. Sampai di sini diponis jantung, paru-paru, ginjal, dan juga penyempitan pembuluh darah. Apa ini? Penyempitan saraf kejepit. Saraf kejepit. Jadi hampir-hampir mirip ya? Ya. Apakah saya pakai alat mendeteksinya? Enggak. Pakai tangan. Pakai tangan. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak sudah berobat kemana saja, tapi jangan nyebut nama. Ya. Kalau di Sulawesi sudah berapa tempat saya pergi, tapi tidak begitu terus. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tambah nyakit, terpaksa saat ambil alih ke Prodia. Ambil positifnya betul tidak penyakit ini. Ya, nyatanya betul. Nah, habis itu ketemu dengan di live dengan Pak Gro Heller. Saya langsung terbang kemari, baku cek lebih dulu. Oke. Gitu. Makanya langsung datang kemari lagi dari jauh. Dari jauh. Nah sekarang dari jauh, semeton kita dari Sulawesi, apa yang dirasakan gitu? Ya, Sengkara Wenden perubahan. Sudah ada perubahan. Ya. Istilahnya. Oh makanya bertahan ya. Jadi begini. Saya sudah memberikan pemahaman kepada Bapak, ada beberapa penyakit yang sangat mudah dieksekusi, ada yang perlu proses. Sama kayak mobil, sama-sama mobil truk, ada yang hanya ngangkut pasir saja seminggu sekali, ada yang 1 hari 2 kali ngangkut pasir, batu, bata. Jadi kerusakannya pun beda, kan dan butuh proses. Apalagi seperti Bapak yang kerjanya luar biasa ya, fisik. Saya baru pertama kali menemukan otot yang kakunya keliling. Dari A sampai Z ini baru sekarang. Betul juga di sana juga ada tukang urut juga, tapi memang sama dengan Pak Jero bilang, memang uratnya di belakang itu meraut sama dengan pohon beringin dibilang, tapi tidak dikursi betul. Maka ramuan tidak dikasih uang bagian dalam. Ya. Maka tok begitu saja. Jadi mungkin saja memang beliau kemampuannya segitu kan itu ya. Di sana. Tapi tetap saja ada 3 kombinasi di sini pengobatannya. Ada tirta yang dimohonkan dan tirta yang doakan. Ada terapi, ada tuntunan, pemahaman tentang kesehatan, dan juga ada ramuan, Pak ya.
Jadi udah berapa persen merasa Pak kesembuhannya? 60%, 70%. 6-70. Intinya ada arahnya ke positif Pak ya. Yes, terima kasih ya Pak ya. Jadi ini dari Sulawesi. Mungkin jelengah buah bertahan di sini ya. Nah, ini uli John ya kayaknya nih, anak Cina nih. Tapi cantiknya dari Cina ya. Dari mana? Nah, sekarang sama suaminya aja ngomong. Bapak Swastiastu dari mana? Dari Musi. Keluhan istrinya? Tidak bisa bergerak sama sekali. Kaku. Sudah berapa kali kesini berobat? 4 kali. Progresnya ada? Perubahannya? Sudah mulai cerah, sudah mulai lemas. Ya, maksudnya otot kakunya sudah berkurang gitu ya. Nah, maaf Pak ya, maaf juga mana bapaknya? Sana bapaknya Pak ya. Karena saya sering dibully. Nah, jadi terpaksa saya minta maaf sebelumnya. 3 kali sudah saya obati. Apakah pernah dikasih bayar ramuannya? Tidak pernah. Kenapa? Kan bapaknya sering nyodorin saya uang. Kenapa saya tolak? Tahu kenapa? Karena saya mendengarkan katanya Anda tidak bisa kerja sebagai kepala keluarga. Dan ya, dan dia sudah sakit berapa lama? 3 tahun. Jadi otak saya pun main. 3 tahun dia sakit, suaminya tidak kerja, dia bayar itu dari mana uangnya? Jadi jangan saya diajari masalah kepedulian. Ya, sekarang maaf Pak ya, maaf karena ini saya sering dibully masalahnya. Ini contohnya. Udah makin cantik. I love you mendadak nih. Ya luar biasa ya. Mana lagi yang udah pernah berobat di sini? Ah, ini ya. Nah, ini dari mana? Siapa yang ngomong? Anaknya apa bapaknya? Langsung ya, ini pasiennya. Saya dari Kintamani. Dari Kintamani. Ya, kalau perlu tahu nama saya, Ikomantigot Tribuana. Ini ke penyakit tiangnya epilepsi. Epilepsi? Sekarang gagap. Epilepsi plus gagap. Nih, ini ke sane rasang tiang tapi wastanya tarik napas. Pernah biasa tarik napas ya. Sudah pernah ke sini 2 kali 3 kali sareng hari ini. Terus perubahan sane rasang titiang nike nas bahasa kasarnya nike mesugi nike tiang asanin titiang nike sampai ada perubahannya sampai besar itu muan tujuannya cara meisi nih sebelumnya sebelum ini sing gitu berak di kemuan rasang jeung berak gitu ya hasil titian gitu asa agak cerah gitu muan astung kare ya. Apalagi perubahan yang dirasakan niki bapan tiangnya niki sareng paman tiangnya niki perubahannya dari segi pejalan di tiangnya niki sampun ada perubahan kan. Mana keluarganya? Saya bapaknya. Gimana Bapak lihat kondisi ponaan ya? Ya. Kalau apa yang dilihat sebelum dia berobat ke sini sareng Pak Jero? Yeah. Saya sendiri selaku paman satu rumah dengan beliau, mukanya agak kusam, perjalanannya agak begini-begini. Nah terus sekarang setelah berobat 2 kali saya lihat mukanya cerah dan perjalanannya udah agak bagusan. Langsung kare ya. Jadi ini tidak bisa direkayasa ya. Kenyataan ya Pak. Kenyataan ya. Ini bapaknya ya. Nah, Pak Jero Mangku. Ngiring-ngiring adat. Ngiring-ngiring? Desa adat. Desa adat, nggih. Beliau seorang sepuh
ngayah ring adat, napi yang jero rasakan untuk anaknya yang dilihat. Rasanya sudah bersyukur sekali karena apa, mengawali tiang meliki roh tangkiring Pak Jero, doain kali tiang berdua pianak keadaannya kawan pisan, makin santukan sampun boleh nunas ring Pak Jero minapto sampun ring itu susunan kan dan Riki ring Pak Jero sampun dados minapto. Mogi-mogi astungkare ide susunan pediki nyicen pemarisan dan becek astungkare nggih. Anda selamat sadar hayu para kejam nyawa tamu kerja matur kirang langkung kejam. Nggih, sukses banget. Jadi semeton sami tiang tahu tiang dibully itu karena alasannya satu R1. Ada ya? Karena iri. Tiang si tiang aja yang jelek, tiang selalu menuntun umat kan ya. Swastiastu Pak. Saking napi. Pertemuan. Oh, belum pernah kesini ya? Belum. Adi bani main. Ingin sembuh. Oke, langsung karo nggih. Ingin sembuh bu ampun, suwi bu ampun iki. Nggih, langsung karo. Jadi biar semeton juga tahu banyak kok pasien-pasien yang tiang bantu yang tidak harus tiang kasih tahu kalian semua nih, terpaksa nih jujur nih karena tiang terus dibully. Sebenarnya tiang merasa berdosa sekali mengatakan apa yang tiang lakukan. Seolah-olah tuh tiang lakar ngalih mencalonkan diri dari DPR sana. Hah? Dados. Ibu pasti nyoblos nih. Dah. Kang Wang udah yang jani kan udah dibalian bingung. Dadong meninggal dunia pun saya tidak sempat pulang waktu itu. Binta konang keikhlasan seorang tapakan. Dadong yang ini paling sayang ya tiang mati sing ngidang nekain toh. Tinggalin kalender yang minggu bepul ya, bookingan. Iyan tiang kebeleleng mulai. Pasiennya kengkenang. Oh. Tidak Roma. Oke, komandan saya nih. Jadi sebenarnya Bapak kemarin yang ngechat saya ya. Oke. Jadi efek dari kecelakaan saja situ. Itu ada sarafnya yang kejepit, pembuluh darah yang tersumbat. Ya, tidak ada yang mati, cuma tersumbat. Mudah-mudahan nanti ada jalan Pak ya. Karena Bapak ngirimin saya foto scan-nya ya. Memang terlihat tidak balance ya. Semangat Pak ya. Sementara kami mohon doanya, beliau ini seorang anggota polisi. Ya. Gara-gara kecelakaan beliau seperti ini Ki. Jadi kalian semua yang diberikan kesehatan, hargai kesehatan ya. Kamu lagi ini yang paling penting saya ini. Kamu tuh ganteng ya. Kamu tuh ganteng. Pasti rugi bapak nih nyongcong ani ganteng gini. Jangan kamu lagi main game terus. Ya. Pak Jero akan berusaha yang terbaik menyembuhkan kamu. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan, tapi kamu jangan lagi main game, ini diolas. Atau tunggu buta dulu, baru sadar. Hah? Karena orang bisa depresi, akan menjadi pemarah, karena emosionalnya tingkat tinggi di sana. Karena kita dipacu, adrenalin kita dipacu oleh game itu. Pas sudah dikira mau menang, ternyata kalah, kan? Di sanalah emosinya meledak-ledak. Nah, jika itu terjadi berketerusan, akhirnya kamu akan menganggap orang di sekelilingmu itu semua pengganggu semua. Ibumu yang melahirkanmu memanggil, udah kamu marah. Benar nggak? Dosa kan? Hanya gara-gara game. Sekarang Pak Jero nanya, jawab dengan jujur ya. Umur berapa? 26. Sudah nikah? Sumpama nih. Ampun banget. Tiba-tiba bapakmu yang baik, ibumu yang baik ini bawa motor tabrak truk kedadu bangke.
Dengarkan baik-baik. Ya, tiba-tiba ibu dan bapakmu kelindes truk mati. Apa kamu sudah siap? Jika tiba-tiba kehilangan dua sosok yang sangat penting dalam hidup kamu. Dengan perilakumu yang seperti ini. Enggak. Jadi mumpung kamu masih diberikan kesempatan ya sayang ya. Tata diri lagi. Udah main gamenya sudah cukup. Itu jadikan pengalaman hidup namanya. Ya. Nanti fokus belajar, cari pekerjaan, cari istri. Ngali demenan. Cari istri siapa mau dicari? Ya. Ya. Jadi gitu semeton. Jika ada anaknya, cucunya main game, matanya bisa rusak kayak ini mau? Hah? Buta nanti ya. Itu sebenarnya udah kena itu. Udah kena otot lehernya udah kena itu. Matanya udah saraf matanya udah kena itu. Jangan lagi saya. Enak kok kebun ya. Bantu kakek ya. Dia semeton sami. Susmo banget. Ampuri banget yang nyita waktunya sebentar ya. Sekarang nah ini parah. Jangan pasien baru. Yang mana? Ya. Ini dari mana nih, Ki? Dari Bedugul. Sungkan api, Bu? BAB-nya berdarah. BAB-nya berdarah. Nah, terus enten biopsi waktu ini ada. Benyolan. Nggak bisa BAB. Ya. Oke. Hah? Yang mana ini? Iya sayang. Apa sih tidak untuk kamu? Pak, jangan ditembak saya, Pak. Jadi yang selalu memberikan kebijakan kepada pasien ya. Mohon pengertiannya semeton. Yang lihat di sini ada 1, 2. Yang paling parah saya lihat Mbak Ibu itu ya. Sudah menderita sekali. Yang lihat Ibu masuk dulu. Ya. Sudah keluar darah soalnya. Dari anusnya. Kita kan punya hati nurani ya, tahu kan mana yang harus diutamakan ya. Namun iya itu Bu. Kita berdoa masing-masing. Apa doanya Pak? Ya, biar ibunya, biar semua yang kesini ini dikasih keselamatan. Asungkare, dumugi sami boleh tujuannya semargi. Semua yang kesini ini tujuannya semua sama. Adan tiangi sama. Sama ada nih. Adan tiangi sama harimau. Oh. Tujuan kita semua sama yang kesini. Yen Bapak umpamanya ada kasus di Polres Beleleng. Nama kamu siapa? Sama Pak. Di polisi ini kan ada gelahnya tinggal ini. Sama. Nah, mana yang ada Arianto tuh. Oh, namamu Arianto. Enggak Pak, sama Pak. Iya sama, nama saya Arianto. Berarti kamu sama dengan saya namanya. Ada deh. Aduh. Tuh Pak polisi kan bingung lah nih Pak. Yang ngetang gelem.